Kalau kita kalau kita semakin dekat dengan player atau coachnya, kita kan semakin tahu tuh gameplay sebenarnya. mereka. Iya, strategi seperti apa. Yes, setuju, benar. Dan itu yang bikin gue tuh jadi kayak menahan-nahan dari tadi. Gitu, paham gak sih lo? Paham, maksudnya kayak lo ngorek gitu. Yes, iya. Hatinya dia pengen ngorek. Kayak gue tuh pengen ngomong dari tadi. Dia baru ngomong sekarang. Gue dari minggu pertama. Iya. Nah, itu dia makanya. gitu. Tapi ini ya. Kalau KB kan gak perlu backstage, host. Emang dia lahir di Mobile Legends ya kan? Nah, sama ada clarification ya. Klarifikasi. Ini kan maksudnya Cornet, ini juga aku Biar menjelaskan dimengerti. untuk menjelaskan untuk para semua viewers. That's why kenapa Cornet gak bisa nanya, kita gak bisa nanya karena kita ada batasan. Nah, Tidak bisa bertemu dengan para player. benar banget. Iya kan, ada social Kecuali distancing. backstage host Iya, tadi. kecuali nge-host. Jadi buat kalian semua, kita juga tetap menjaga protokol kesehatan gitu. Betul. Ya Karena pokoknya mah apalagi untuk para pemain ya aman Yes. lah, kita utamakan. Kita utamakan sekali, Ria. Karena caster mah belakangan dah udah playernya nomor 1. Tapi kenapa Bung Fahmi? nggak apa-apa Bung Fauzi. Kok gue jadi punya buntut 2? Jangan dong. Apanya ya buntut dua? Kan kami ngomong lu sautin. Mungkin akan ada hero yang muncul dengan buntut 2 kalau kata Ranger Mas. Yes, bisa jadi. Tapi Lilianya nampaknya- kan Lilianya udah di ban Ranger Mas. Sepatunya nggak akan ada muncul di sini. Tapi Rafaela ternyata Wow, dengan sayap 2 ya Ranger Mas. Getar. Apa? Berarti ini bergetar juga nih. Ini akan ada metode 2 roamer sepertinya. Yes, bisa jadi. Dan bahkan cowoknya bisa disamo hati kalau begini. Nah, Story-nya. Gitu Story-nya dia. bisa berbeda-beda lagi. Rafaela. Gila, gak nyangka gue emang. Teman gue si Fahmi ini cocok jadi bukan pro player. bukan gua. Coach sama analisnya dong. Aldo sama Mars ya kan. Dan jungler dari sisi sebelah kiri. Bung Fahmi ini kira-kira menuju ke arah mana? Kalau gue sih, gue suka banget nih kalau dengan hero-hero di seberang Tapi- Roger. Tadinya gue Iya. berpikir bakal main Link atau Assassin. Sampai akhirnya Karina lepas. Itu yang bikin kayak gue kayak oke, langsung di counter sama Karina. Oh, Kimi. Wah, Kimi Your jungler. team is picking. Kimi jungler. Kimi dan juga Force ya? Nggak tahu, aku lebih suka kalau seandainya tadi tipnya ke arah Harley sih. It's our showtime. Dan cewek sepertinya akan mengamankan Cloud-nya kali ini dengan di cover juga dari kehadiran satu Rafaela. Sebenarnya Rafaela dan Nggak. juga Gue pengen nanya, Be, kenapa lumayan nggak Amon bisa. aja sekalian? Kenapa nggak Amon? Hmm. Dengan magical damage gitu ya? Yes. Rafaela burst udah ada, buat ke- udah ada Rafaela. Tapi kan bisa langsung nge-burst ke arah. No. Itu Light of Retribution bakal jadi kontes banget sih. Amon Natalia tuh persis banget, tipikalnya sama. Jadi kayak hide and seek kan, Iya. petak-petak umpat. Iya betul. Jadi Makanya- dengan satu Light of Retribution kayaknya nggak bakal cocok. Satu Gameplay chance gitu. doang ya, satu kali kesempatan doang untuk bisa numbangin. Ada Rafaela, masih Iya. ada kesempatan hidup banyak. Jadi Iya. malah keblunder ke arah mereka. Benar. Apalagi bawa Retribution kan, jadi kayak terlalu riskan gitu. Oke, tapi kita lihat ini ada draft pick yang sudah disusun candinya oleh kedua arsitektur dari Geekfam dan juga Onyx Esports. So, buat kalian, ini dia di match pertama untuk hari ini. Akankah Onyx Esports yang mendapatkan kemenangan atau Geekfam yang memecahkan telur mereka? Tentunya di match pertama ini bakal dipandu oleh Cornet Mas by KB. Langsung menuju ke arah Land of Down. Let's go! Alright, ini dia Rapture di kali atau pertemuan perdana dia ya. Untuk match dia yang pertama pastinya di MPL ID season yang 9. Dan bahkan kita lihat juga untuk draft yang sudah dipilih plus sama hati seperti yang Ranger Mas bilang. Yes. Show-nya yang akan langsung dipakai oleh Thomas. Kalau kata gua dulu sih Thomas emang dari dulu udah 10.526 kali memakai show kayaknya. Wow, udah bakal Sesering lihat mencoba di zoning, agresivitasnya cukup menyeramkan dan bahkan diganggu abis-abisan. Retribution mau nggak mau harus digunakan yang membuat lihat Sirvit Lens-nya. Sirvit Touring Lens benar-benar langsung Gila. dapetin banyak banget jungle dari tim Geekfam. Dan tetep banget lihat permainan dari Samohate atau Thomas dan juga Kibo ya. Sabar banget. Nggak begitu panik untuk langsung mengeluarkan flickernya. Karena dia juga sadar dia punya satu hero Rafaela. Bisa langsung nge-heal nantinya. Dan bahkan tetap mengganggu. Agresif banget permainan dari seorang Chom. Recall juga dia. Ini gameplay. Dapat Oh, bahkan Samo. Wow. Samohate! Wow. Oh my god! Ya, dia kayaknya tahu sih informasi bahwa Renvi nggak punya Retribution yang pertama. Dan dia tahu juga bahwa Chow ini tipikal yang bisa, bisa melakukan invade jungle. Dia punya dash juga, Shunpo juga. Apalagi ini adalah metode 2 roamer. Yang kebetulan mungkin akan sedikit kompleks untuk dibahas. Tapi kalau ngomongin soal level 4 pertama mungkin akan ada di tangan Chow-nya sendiri dengan The Way of 1 menit Dragon. 43 detik langsung level 4. Masalahnya adalah kayaknya keputusan Renvi untuk menggunakan Retribution Orange Buff ini agak sedikit terlalu terburu-buru. Lihat cewek mencoba untuk bertahan di sana, bahkan Renvi dan juga cewek
Ini malah Dapet level. ceweknya. Oh, Wow. Ceweknya yang dapet. Mungkin ini akan jadi mimpi buruk bagi Renvi di Yes. awal game seperti ini dengan di bawah menit yang kedua dia masih level 3 dan Wah, bahkan first blood. lihat Lihat langsung ditendang begitu aja. Samo HD tidak melanjutkan Wave Dragon-nya dan bahkan langsung mendapatkan first kill-nya. Walaupun di trade juga sama di arah mid lane ya kan. Tadi. Dan kita lihat juga di sini Rapture-nya langsung balik lagi ke arah belakang. Oh. Nih Ranger Mas, kalau misalkan gue jadi Kiminya gue bakal ngapain? Masih level 3. Surrender biasa kalau Kok Cornet. gitu sih? Enggak. Up mentalnya dong harus jadi. Mentalnya Cornet gak kuat, tapi kalau Renvi gue yakin dia bisa membalikkan keadaan. Berbeda net karena sama lo. Tapi lihat Lihat sama tuh. di depan sana, lihat dua strike tadi keluarkan, mencoba sore mendapatkan di follow up. Langsung dipenggal depan sana. Lihat ada satu Vader Aztec mencoba ditumbangkan kembali dan Flicker masih bisa ada seorang Rapture. Bahkan orange buff-nya invasi jungle yang habis-habisan. Ini definisi serangan tak ada henti, Bung Cornet. Bener-bener tiada henti, masih level 3 udah berbeda 3 level. Wah, jauh banget. Dari bocil A atau Servitless dan bahkan kita Wow. lihat juga retributionnya udah ready banget dari seorang Karinanya. Ini bakal diambil pastinya, kehilangan lagi purple buff. Renvi bener-bener jauh banget dari segi level dan gold di menit-menit awal, Bung Fauzianska. Tapi lihat di sini di arah bottom lane, Rapture udah gak punya flicker lagi, langsung diberhentikan pergerakan oleh Swan sama tidak bahkan Wave Dragon again. Berhasil menunggu, lihat shotgun yang diberikan. Swan sama tinggal bisa bergerak dan ini Bung Cornet yang gue bilang perbedaan Renvi dengan Cornet. Renvi masih punya chance, Renvi masih coba untuk semangat mencari celah kecil. Walaupun harus di laning, kepotong 50% sedikit aja, it's okay Profesor. Dibandingkan gak ada pemasukan sama sekali untuk income goldnya. iya permasalahannya juga dari Renvi sempat mendapatkan di arah bottom lane dengan satu gold ininya juga, gold buffnya juga, namun untuk jarak cewek benar-benar sangat amat berbahaya dan Lihat Samo Samo HT bener-bener bermain sangat luar biasa. Sini 3 poin kill diamankan. Dan bahkan harus melakukan flickernya. Wave Dragon-nya tidak perlu langsung di-kick begitu aja. Tapi tidak ada lagi. Oh, Wave Dragon masih ada ternyata. Belum digunakan. Dan Rapture-nya 3 melawan 1 diamankan oleh Rafaela-nya. Onyx Esports benar-benar langsung mengamankan early game-nya sangat jauh. 13.600 gold. Fauzianska. Ter-outplay me. Dan sedangkan lihat di sini Servitless bakal coba untuk fokus menuju ke arah Turtle. Outplay yang luar biasa digerakkan oleh seorang Samo HT. Bahkan cewek harus menggunakan flicker ke arah belakang dan lihat SWAT. Tembakan peringatan untuk disuruh mundur. Ternyata tidak berhasil menumbangkan seorang cewek dengan setitik darah terakhir. Itu udah tidak terlihat lagi warna merah. Tapi Renvi benar-benar harus dijaga. Lihat Rapture kewalahan dan mereka punya satu titik cerah yaitu Vince. Mau nggak mau bisa menghentikan pergerakan para lawannya. Lihat, ada Aztec tadi dikeluarkan. Mencoba melakukan satu buat zonisasi, tapi nampaknya Servitless nggak mau masuk lebih dalam. Dan bahkan plant shot, sama tercatat. Lihat, Renvi, spray down yang diberikan di arah belakang. Berhasil mendapatkan poin atas Samo HT. Mahal loh ini shotgun Bung Cornet. Yes. Dari 3 poin kill sudah diamankan, tapi tampaknya lebih baik dia yang mengorbankan dirinya dibandingkan harus merelakan junglernya tadi dari seorang Karinanya. Dan kita di sini cewek masih free di arah bottom lane nih Keyboy, walaupun 2 bar saja darahnya, mencoba untuk menemani dan bahkan masih bermain sangat agresif di retribution, begitu aja diamankan lagi dan lagi. Bocil A atau Servitless yang mengamankan purple buff dari Renvi yang masih level 5 menuju level ke-6-nya. Ini Renvi benar-benar struggle banget. Masalahnya, banget, men. seorang Kimi itu butuhnya purple buff, Profesor. Iya, masalah utamanya juga kalau ngomongin soal level ya. Ini dari awal aja, walaupun levelnya sama, Servitless bakal tetap megang untuk dari segi kontes retributionnya. Masalahnya itu, karena dia menggunakan dari Demon Slayer. Dan untuk saat ini, dia beda hampir 3 level, stay di 3 level, tidak lebih dari itu. Dan ini bakal lebih mematikan lagi kalau seandainya Servitless tiba-tiba datang mengeksekusi dengan kehadiran dari Keyboy dan juga Samo yang dari tadi melakukan invade jungle. No, Renvi tidak boleh terbuka posisinya. 2 strike terhadap seorang Rapture, tapi ternyata belum bisa diselamatkan. One last hit, masih mencoba dipaksakan. Di sisi lain, Servitless is coming. Renvi terbuka dengan sangat bebas. Ngeflank Renvi nggak punya apa-apa, nggak punya flicker, tapi Servitless, what? Nggak di-commit menuju ke arah Swan. Berhasil ditumbangkan, tapi Renvi posisinya terbuka, Profesor. Yang bahaya adalah lihat Boots. Lihat melakukan cutting terhadap 2 wave dari tim Geekfam. Benar-benar wave yang sangat mahal di arah mid lane. Dan bakal coba didapatkan dipecahkan dari Turtle dan juga turret outernya. Gila sih Tahu ini. nggak kenapa? Yes. Yaitu karena sebenarnya Samo dan Keyboy nggak butuh minion. Yes. Metode 2 roamer di sini, Bung Cornet. Makanya Boots Lihat aja yang bakal penguatan mati. apa ya? Duel of Dragon, walaupun sudah di cover sama Federal Strike ya, nggak bisa menahan dan bahkan melindungi, dan Boots lihat tebel banget dan langsung ada cewek. Masuk ke arah depan.
Flicker dan bahkan kita lihat ceweknya masih bisa survive, masih bisa hidup dan langsung diamankan begitu saja di rata tengahnya. Tapi lagi-lagi Parsianya yang harus tumbang di sana Ranger Mas. Tapi lihat celah kecil untuk kabur dari seorang Renvi. Mencoba untuk menyelamatkan dirinya dan akhirnya bisa recall ke arah base-nya kembali. Namun nampaknya perbedaan 6.000 gold membuat mereka terseok-seok di mid. Game seperti ini mereka harus bawa banget, ini benar-benar late game. Kalau mereka setidaknya mau memberikan sedikit distraction, mereka masih punya high ground defensif. Setidaknya mereka tidak terlalu harus terburu-buru untuk melawan Onyx Esports dalam team fight berikutnya, Profesor. Masalah utamanya adalah untuk high ground defense-nya aja. Vince-nya ini tidak berada dalam posisi yang aman. Dia mungkin akan punya penyelamat, yaitu adalah Purify. Masalah utamanya adalah apakah Samo akan mengincar ke arah Vince-nya? Enggak, dari tadi tuh dia ke Renvi terus. Renvi, Itu no sih. Purify Gaming. Oke, Geekfarm punya high ground, Farsha. Tapi apakah cukup di sini? Karena perbandingannya secara dari itemnya boots aja dia udah punya Radiant Armor. Dan dari Vince-nya, dia untuk saat ini berbeda 2000 gold sebagai mid laner. Yang aku khawatirkan adalah cewek. Cewek bakal masuk. Ini Vince, dia Purify, bukan Flicker. Yes, itu juga akan jadi masalah di waktu yang bersamaan. Betul banget. Oke, Jadi- Purify dia selamat dari The Way of Dragon. Tapi Blazing Duet, Waduh. wah itu dia. Aku nggak menyarankan mungkin langsung ke arah item damage ya. Kecuali mungkin Winter salah satunya yang bisa menyelamatkan dari Racing Duet. Ini sih benar-benar strategi dua romer membuat anak-anak Onyx Esports itu bisa menguasai seluruh map, benar-benar dikontrol habis-habisan. Inisiator dari cowoknya juga enak banget sih. Ini gila men. Lu lihat aja dari anak-anak Geekfarm nih. Walaupun udah jaga jarak, walaupun udah mepet banget tadi di tengah loh. Itu udah muluk turret banget. Tapi masih bisa diculik, dimasukin dan bahkan kita lihat juga masuk lagi ke arah depan. Dan Povius lihat sakit banget, perih banget. Tidak langsung dilompatin begitu saja. Dia memiliki force-nya masih ditahan dan bahkan di arah bottom lane-nya juga sudah langsung diamankan 2 turret ya di arah tengah dan bawah. Langsung dihilangkan secara gratis, men. Masalahnya adalah satu Profesor dan juga Fahmi. Di mana Demon Hunter Sword-nya tadi perih banget ke Mercy. Langsung Itu udah stack 5 lagi kan. Iya. MC-nya langsung ya udah cabut aja deh jalan kaki. Wah, kalau dia sekali ke trigger masuk ke dalam net, wah bubar jalan itu. Bubar. Mirror image kan nggak sesering itu gitu loh. Iya, Mirror iya. image ada cooldownnya. Ketika abis selesai mirror image itu ada cooldownnya. Dan bahkan lihat ini players yang bernabung di Buy Living by Mandiri, ada cewek dan juga Boots, bukan Servet Lens, Profesor. Iya, kebetulan dari Boots-nya kan mendapatkan 2 laning phase ya. Dan cewek, dia juga dari tadi farming dengan Cloud-nya ke arah bagian mid. Jadi untuk 2 gold laner, EXP laner kita benar-benar makan banyak banget minion yang ada. Renvi, permasalahan utamanya adalah dia tidak mendapatkan apa yang dia mau dari awal. Purple buff hilang, jungle di invade, di The Way of Dragon berkali-kali. Itu kayak, wah. Objektif dia di jungle memang hilang. Tapi yang masalah bukan itu doang. Dia nggak punya ruang untuk cari farming. Benar. Laningnya pun nggak bisa. Masuk jungle hilang. Masuk jungle nggak bisa, ya kan? Di laning phase nggak bisa juga, ya Itu kan? yang gue bilang, makanya 2 romer tadi di roamingin terus menerus, benar-benar nggak dikasih kesempatan untuk farming. Walaupun udah pindah lane ke arah bawah, ke arah atas, tapi tetap jungle-nya tuh udah habis terus dari awal-awal. Dan bahkan kita lihat sini langsung flicker ke arah depan, tapi masih bisa di-cover gitu saja. 2 Dragon-nya ke arah yang sedikit salah. Dari seorang Rapture dan bahkan sama hatinya masih bisa dilindungi, masih bisa untuk dapetin 1 turret di atas dan sama hatinya masih survive Ranger Mas. Oh my god, lihat PDS Drake bakal coba memberikan damage dan Service Lester Shatan masih bisa di defense, terlalu terburu-buru permainan dari tim Onyx Esports. Mereka nggak punya power lagi, Service Lester sudah harus mundur ke arah belakang. Bahkan Boots nggak bisa masuk lebih dalam, dia harus respect dengan adanya Vince yang udah terkena damage yang besar banget. Dan bahkan Chuan, shutdown yang didapatkannya lagi-lagi membuat gold dari Geekfarm mulai mengejar. Walaupun perbandingan masih 10.000, ingat ini Mobile Legends. Anything happens for a reason, salah. Maksudnya everything happens gitu loh. Oke. Keluar quotes gitu ya. Keluar codes sih. Keren sih. Iya, Keren sih, dapat dari mana? Ya ngapalin setahun. Pasti kamu dapatnya dari fun fact yang dimiliki sama Grab ya? Iya, di mana? Ya di mana untuk di Samo sendiri, ini di season yang ke-9 kita tahu sendiri bahwa dia juga merupakan top global Chow juga di kala kita tahu waktu itu top 2-nya itu dipegang sama Leo Murphy. Jadi kita nggak bakal kaget kalau misalkan melihat Samo yang sebenarnya dibalik Thomas ini menggunakan hero seperti Chow dengan mekanik tinggi. Iya, Udah makanya. power banget ya. Udah power hero. Power hero banget, iya. Chow, Akai, Chow, Akai, Ruby. iya, Ruby. Ruby. Itu 3 hero itu Iya. yang paling ngeselin Iya, sih. hero-heronya dia. Dan tuh. lihat kayak dari itemnya aja dia udah punya brute force. Jadi untuk movement speed dan segala macamnya, apalagi kalau ini immortal, wah Mortal ini sini fix. bakal super dive banget sih. Dia bakal masuk ke dalam sana sebisa mungkin dapetin Renvi. Oke, tadi dapetin Rapture. Ya. Mungkin next ini entah Renvi
entah Mavzi atau bahkan Chuan mungkin bisa jadi korban selanjutnya. Kalian tahu banget Samu HT dari dulu yang main hero-nya? Dasar caster tua. Iya tua gua. Bener dah. Sumpah. Dari zaman kapan tuh? Mau fun fact lain nggak? Gua kasih tau, Be. Boleh. Ini Samo juga pernah satu tim bersama dengan punggawa muda dari Bikiran Alpha Rainbow Betul. pada season yang ketiga silam. Bersama dengan salah satu punggawa wanita Betul yang sekali. berada menjadi tanker betina. Winda. Betul sekali. Earl, Dan lihat Boots harus lebih respect terhadap seorang Chuan. Tapi kali ini zoning out yang dilakukan, mereka masih menunggu Samu HT. Dan kayaknya mereka akan menunggu ke arah Lot. Karena bisa saja wipe out atau 3-4 poin kill yang didapatkan Geek Fam. Sekarang itu membalikan keadaan, Profesor. Jadi dia lebih ke arah secure. Masalahnya juga ya, ini bootsnya dari tadi nutup untuk lane jauhnya teman-teman Geek Farm loh. Jadi kalau seandainya Geek Farm mau mirror, dia tuh kayak susah juga. Bootsnya juga di bottom lane, mau invade ke arah bagian Lord juga nggak bisa. Sementara ketika nantinya ceweknya udah ready dengan 5 stacknya, dia bakal langsung memporak-porandakan formasi. Dan ingat ini untuk nangkep ke arah Iya. cewek, ini Ini- berat banget loh. Ini lagi nungguin untuk Cloud-nya yang ngambil purple buff sama red buff-nya ya. Di jungle mereka sendiri dari Onyx. Sedangkan dari Bocil A atau Surveillance ngambilin buff dari anak-anak Geek Farm. Setelah itu mereka udah pasti banget ke arah Lord yang sudah Yes. di-enhance. Yep. Benar banget, mereka sudah berkumpul bukan hanya dari purple buff, orange buff, tapi ternyata Boots-nya is coming. Sebagai penjaga frontliner, sebagai untuk mengantisipasi pergerakan dari seorang Parsha, Boots ini datang dan mereka yakin PD bisa mendapatkan Lot. Ini menjadi salah satu hal yang cukup berbahaya kalau menurut gue pribadi. Lot sudah di-enhance, dia akan bergerak di arah top lane harusnya. Dan kalau fight kali ini, Geek Farm gak bisa tahan, ini akan menjadi kemenangan untuk tim Onyx Esports, Bung Ya, Gordon. dan juga ini menurut gue PR terbesar dari anak Geek Farm itu di match kedua atau game kedua lebih tepatnya. Dari segi draft pick yang bakal mereka pilih dan gameplay tentunya untuk di early gamenya. Karena kita lihat juga dari segi turretnya masih sangat-sangat utuh semua dari Onyx Esports, dari gold, XP-nya, semua-muanya. Dan bahkan ini adalah push yang langsung dilakukan di arah atas, tidak dikawal sama sekali Lordnya. Dan 5 orang di arah bottom lane yang mungkin akan dibuka oleh seorang Thomas atau Samu HT. Oke, lihat konsel tadi dikeluarkan. Samu Itu HT dia. tercancel. Dua extra telah dikeluarkan. Dikomit saja dari seorang Mavs dan tidak bisa bertahan kembali. Gak bisa loncat-loncat. Bahkan Feder Estrek cewek ke arah belakang. Melakukan zoning out. Masih mau lebih. Dan bahkan di sisi lain Raptor terbuka bebas. Net. Turretnya terbuka bebas dan inilah dia Onyx Esports yang langsung mengamankan game pertama. Wow. Blazing Duet. Save the day menutup Feder Estrek.